Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karoma Isnaini, NIM O012073 dari kelas B PJKR Angkatan 2020. Oke, langsung saja di sini saya akan menyajikan tutorial untuk mencari one way ANOVA. Namun sebelum itu, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari one way ANOVA ini sendiri. Oke, di sini saya telah menyiapkan. Nah, konsep dasarnya yang pertama yaitu istilah lain dari uji one way ANOVA ini adalah uji ANOVA satu faktor. Nah, di sini uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, untuk persyaratan penggunaan uji one way ANOVA ini sendiri, yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen atau tidak berhubungan dengan yang lain. Nah, di sini saya mengibaratkannya dengan mata kuliah basket, voli, senam, dan juga pencaksilat. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal yang berupa bukan data angka. Variabel kontrol di sini juga sama dengan mata kuliah seperti persyaratan pada nomor pertama tadi, karena di sini bukan data angka tetapi pengkategorian. Jadi syarat untuk uji one way ANOVA ini adalah dari data non-metrik untuk variabel faktor. Oke, yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan analisis uji one way ANOVA, kita harus menguji kenormalan datanya terlebih dahulu dan juga hasilnya harus normal. Setelah itu persyaratan yang terakhir yaitu varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Nah, ini merupakan syarat-syarat atau prosedur sebelum kita dapat menggunakan one way ANOVA untuk menganalisis data penelitian kita. Nah, setelah saya menjelaskan konsep dasarnya ini, di sini saya akan menjelaskan juga contoh kasus dari uji one way ANOVA dan juga cara penyelesaiannya yang bagaimana. Langsung saja, di sini saya menuliskan contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin membandingkan cabang olahraga seperti basket, voli, senam, dan juga pencaksilat, di mana para penikmat cabang olahraga di sini hanya akan dihadapkan dengan cabur yang sudah disebutkan tadi. Kemudian peneliti akan meneliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata cabur yang sering dilakukan di antara keempat cabur tadi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam aktivitas olahraga tersebut. Yang ketiga yaitu rata-rata aktivitas olahraga mana saja yang sama atau berbeda. Selanjutnya untuk data aktivitas olahraga, di sini saya membuat 10 minggu. Lalu berikutnya untuk langkah-langkah uji one way ANOVA yaitu yang pertama yaitu kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk atau normalitas data. Yang kedua yaitu melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga yaitu melakukan uji one way ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas di sini adalah yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, dari data ini supaya lebih mudah untuk kita menganalisis dalam SPSS, maka perlu adanya pengkategorian data terlebih dahulu. Langsung saja kita ubah untuk kategori basket, saya beri angka 1, voli 2, senam 3, dan juga silat 4. Di sini saya akan melakukan uji normalitasnya. Pertama, saya buka dulu SPSS-nya, kemudian saya klik variable view. Nah, untuk name yang pertama, di sini saya tulis dengan X. Kemudian, pada bagian label, nah ini saya tulis dengan cabur. Lalu pada values, kita klik kiri, dan akan muncul kotak dialog value labels. Nah, pada bagian value yang pertama, di sini saya ketikkan 1,
Kemudian pada label saya ketik sesuai dengan pengkodean data yang saya buat tadi, yaitu pada yang pertama ada basket. Kemudian saya klik add. Kemudian yang kedua saya isi dengan volley. Sebentar. Oke. Kemudian value yang ketiga saya isi dengan senam. Kemudian value yang keempat saya isi dengan silat. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini pada bagian desimal kita ubah terlebih dahulu menjadi 0 karena tidak ada pecahan desimal yang akan saya buat. Kemudian untuk kolom name yang kedua, di sini saya tulis dengan Y. Lalu pada bagian label, saya tulis dengan aktivitas. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 juga. Nah, jika sudah, kemudian kita menuju ke data view. Kita pindahkan dulu data yang sudah kita buat dulu di SPSS. Di Excel kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah ada data yang saya buat. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di SPSS. Kemudian langsung saja untuk uji yang pertama tadi, yaitu uji normalitas, langsung kita klik ke Analyze. Setelah itu kita klik Descriptive. Setelah itu kita klik Explore. Nah, di sini untuk cabur 8 kita masukkan ke Factor List. Dan untuk aktivitas atau Y, kita pindahkan ke Dependent List. Lalu, kita klik Plots. Kemudian, kita beri tanda centang pada Normality Plot. Nah, pada Normality Plots ini sudah tercentang. Nah, di sini, yang pertama muncul output tentang deskripsi data atau variabel penelitian. Nah, di sini yang pertama muncul yaitu output tentang deskripsi data atau variabel penelitian. Kemudian juga statistik deskriptif. Kemudian kolom pada kolom test of normality ini, di sini kita akan mengaitkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas tadi, yang mana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
Nah, kita lihat pada bagian kolom kanan sendiri, pada bagian signifikansi ini. Di sini data menunjukkan 0,567. Maka data ini dapat dikatakan lebih dari 0,05. Maka data dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian data ini homogen atau tidak. Di sini untuk menguji homogenitas dan uji one way ANOVA-nya dapat dilakukan dengan bersamaan. Oke, langsung saja. Kita menuju ke SPSS lagi. Cara pertama yaitu saya klik Analyze, kemudian klik Compare Means. Nah, kemudian saya klik One Way ANOVA. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk cabar, saya masukkan ke faktor. Kemudian untuk aktivitas, selanjutnya saya klik Post Hoc. Lalu kita beri tanda centang pada 2K, ini sudah tercentang. Lalu klik Option. Optionnya mana? Oke, kemudian kita klik Option. Kemudian kita centang pada Descriptive dan juga Homogeneity of Variance Test. Nah, kemudian kita klik Continue. Untuk aktivitas tadi kita pindah ke Dependent List. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Di sini saya akan menginterpretasi output uji one way ANOVA-nya. Kita lihat pada bagian main. Untuk data basket memiliki rata-rata 3,50. Di mana ini merupakan rata-rata paling tinggi di antara cabur yang lainnya. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas olahraga tertinggi adalah cabur basket, yakni sebesar 3,50. Selanjutnya, saya akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitasnya. Berdasarkan output SPSS pada bagian tes homogeneity of variance ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 2,4. Karena nilai signifikansi kurang dari 0, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat cabur yang dibandingkan tadi adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menguji apakah keempat sampel tadi mempunyai rata-rata yang sama atau beda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA-nya adalah yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka rata-rata tersebut sama. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata dinyatakan berbeda. Berdasarkan output ANOVA di sini diketahui nilai signifikansinya adalah 0,151. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat cabur tersebut sama secara signifikan. Selanjutnya yaitu mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualan
yang rata-rata aktivitasnya sama dan tidak sama atau post hoc test dengan cara pengujian Turkey HSD atau pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata aktivitas olahraga tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, saya akan membandingkan rata-rata cabur basket dengan voli. Angka perbedaan rata-rata untuk cabur tersebut adalah untuk cabur basket untuk basket dan voli yaitu 700. Angka perbedaan rata-rata untuk cabur tersebut adalah 700. Sementara itu perbedaan rata-rata aktivitas berkisar antara min 1,02 sampai dengan 2,42. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata aktivitas kedua cabur tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparisons, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,692. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas cabur basket dan voli adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata aktivitas secara deskriptif kedua cabur tersebut sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tutorial untuk mencari one way ANOVA ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.